Jadi di beberapa hari terakhir ada semacam diskursus terkait teater musikal di Indonesia yang diakibatkan oleh interview salah satu sosok penyanyi dengan para aktor di sebuah film musikal yang sekarang sedang tayang dan cukup terkenal. Jadi kalau nggak salah ya intinya si interviewernya ngomong, we don't really have musical theaters here in Indonesia, atau bisa diterjemahkan sebenarnya dengan kita tuh sebenarnya nggak bener-bener punya teater musikal di Indonesia. Atau ya mungkin ya emang belum besar banget. Tentu saja dengan statement seperti itu tidak sedikit yang marah karena orang-orang yang kontra dengan statement yang dilontarkan oleh pewawancara itu bilang, hah, kok pernyataannya seperti merendahkan para pekerja musikal di Indonesia ya. Lihat noh, di Jakarta udah banyak banget shows. Bahkan minggu depan ada, terus minggu depannya ada lagi. Belum lagi kalau misalkan di Indonesia ada ludruk, ada ketoprak dan lain sebagainya. Gue pribadi harus nonton lagi juga kali ya interviewnya. Sebenarnya tuh si penyanyi atau pewawancara ingin benar-benar memperjelas sebenarnya musikal judul tersebut tuh yang benar-benar nggak ada, atau teater musikalnya yang benar-benar nggak ada. Maksudnya yang benar-benar belum berkembang di Indonesia. Intinya seperti itu. Gue pribadi, stance gue di sini adalah satu, gue tahu emang mewawancarai aktor-aktor ternama itu bisa bikin deg-degan. Tapi menurut gue yang juga pernah beberapa kali menjadi pewawancara ataupun moderator, ya kita harus selalu profesional. Kalau bisa gak deg-degan di depan para orang-orang yang kita wawancarai akan lebih bagus. Dan apalagi kita mewawancarainya dengan bahasa yang bukan bahasa ibu kita, alias dengan bahasa asing. Jadi preparationnya, persiapannya harus kuat banget. Dari mengendalikan ketegangan, kemudian riset tentang topik yang sekiranya dibahas di film di wawancara, dan terkait sama musikalnya atau judul musikalnya, itu harus benar-benar digodok. Jadi sebagai sebagai perwakilan dari Indonesia, ya harusnya sih menurut gue pribadi pewawancara harusnya bisa lebih baik lagi. Itu satu. Kedua, soal musikal di Indonesia. Betul, ada ketoprak, ada ludruk, dan bahkan pertunjukan wayang kan sebenarnya juga musikal ya. Tapi kalau kita ngomongin teater musikal, apalagi yang adaptasi Broadway, itu belum banyak menurut gua di Indonesia. Betul, ada petualangan Sherina di bentuk musikal, di bentuk teater musikal. Nih gue sebut judul ya. Terus nanti mau ada Grease, sempat ada Mamma Mia. Terus juga baru-baru ini ada Catch Me If You Can. Dan ada juga Polarisasi dan lain sebagainya. Tapi itu cuma di Jakarta kebanyakan, atau tidak, bisa dibilang mungkin 80% di Jakarta. Dan di Jakarta pun kalau nggak salah ya, hampir semua musikal adaptasinya seperti yang tadi gue sebut, Grease, terus Mamma Mia, dan Catch Me If You Can. Jangan sebut Grease deh, Grease belum tayang soalnya. Seperti misalkan Catch Me If You Can dan Mamma Mia, itu menggunakan bahasa Inggris. Yang mana orang-orang yang bisa bahasa Inggris tuh sebenarnya hanya kalangan tertentu. Gak semua orang bisa bahasa Inggris di Indonesia. Jadi, selain di Jakarta atau ibu kota, teater musikal itu, apalagi yang adaptasi Broadway ya, atau adaptasi luar negeri,
cuma bisa diakses segelintir kalangan aja. Kayak misalkan Grease. Tiketnya, harga tiket Grease tuh menurut gue lumayan mahal loh. Gue lupa 600.000 atau 900.000, cuma menurut gue mahal. Dan gue termasuk kalangan yang cukup beruntung. Yang gue bisa bahasa Inggris, gue bisa memahami musikal dengan bahasa Inggris. Gue juga pernah nonton opera di luar negeri, musikal di luar negeri. Gue cukup beruntung lah intinya, kalangan beruntung. Dan gue juga penggemar musikal. Dan menurut gue, ya untuk Indonesia itu cukup mahal buat gue. Gimana dengan teman-teman lain yang tidak seberuntung gue? Ya menurut gue itu akan terasa sangat mahal sekali buat mereka. Dan intinya adalah, betul, teater musikal ada kok di Indonesia. Tapi ya, orangnya itu aja. Ya kalau misalkan teman-teman kalian nonton Operet Bobo, atau dulu nonton pas masih kecil, ya good for you guys, teman-teman yang tinggal di Jabodetabek. Kalian beruntung sekali bisa punya orang tua yang punya akses untuk memberikan kalian akses menonton Operet Bobo dan terpapar dengan teater musikal sejak kecil. Sayangnya sekali lagi hanya segelintir guys dari kita guys. Gue juga nonton dulu Pika Pika Kuro, my favorit gue. Tapi not everyone. Tidak semua orang nonton, apalagi terpapar musikal, apalagi tahu Wicked. Dan kalau misalkan, menurut gue ya, kalau misalkan kita selalu menggunakan kacamata Jakarta sentris kita, atau kita merasa, menurut gue ya, merasa lebih tinggi karena kita tahu lebih banyak, itu bukanlah tindakan yang baik secara general, secara umum, maupun untuk perkembangan musikal di Indonesia. Kita tahu teater musikal di Indonesia ya, bukan Jakarta, bukan di tim atau Ciputra Artpreneur doang, atau di beberapa sekolah-sekolah internasional yang punya fasilitas teater yang bagus, ya masih sekali lagi di kalangan itu aja. Dan dengan melepas kacamata Jakarta sentris kita, kacamata first world kita, kacamata Jabodetabek kita yang sangat-sangat beruntung ini, kita, menurut gue, coba juga melihat gimana sih kira-kira orang-orang yang ada di luar Jabodetabek, yang ada di luar lingkup Jakarta, yang ada di luar lingkup dari Anglofon atau dunia berbahasa Inggris, itu melihat teater musikal. Gini deh, simple. Bahkan ketika gue nonton Wicked ya, gue baru nonton 2 kali sih. Rencananya gue pengennya sih nonton lebih dari 5 kali. Pas gue nonton Wicked, selalu ada komentar, anjay nyanyi mulu nih kayak film India nih. Oh, anjay nyanyi lagi. Weh, sedih lagi nyanyi lagi. Masih ada aja komentar kayak gitu. Walaupun gue kesel, tapi di sisi satu ya gue, ya udahlah itu hak dia untuk komentar. Karena dia sama beli tiket kayak gue, dan dia berhak untuk ngasih komentar apapun, walaupun agak ignorant, tapi ya itu hak mereka gitu. Ya mungkin emang mereka gak suka musikal, and it's fine. Dan ya balik lagi, mau ignorant atau enggak, atau ternyata ada orang-orang lain di luar Jakarta atau Jabodetabek itu yang sebenarnya suka musikal, tapi menurut gue masalah utamanya adalah akses. Satu, musikal Indonesia, gue tahu susah banget bikin plays, apalagi musikal, belum lagi mikirin musik, belum lagi mikirin vokalnya gimana, belum lagi mikirin koreografi dan sebagainya macamnya. Pokoknya gue tahu itu pusing, meskipun pengalaman gue gak banyak. Tapi satu, itu masih terbatas di Jakarta. Gue bahkan bisa bilang di Bodetabek enggak. Gue gak pernah lihat, jarang banget ada pentas teater musikal di Depok, kota gue. Jadi gue coba bisa bilang Jakarta cuy, Jakarta. Dan ya lagi-lagi ya tim sama
Ciputra Artpreneur yang mana gue sangat apresiasi, tapi ya udah di 2 tempat itulah mayoritas. Terus ini Jakarta nih. Indonesia kan gede ya, Bu. Oke, Paris juga emang jadi pusat kebudayaan di Prancis. Cuma Prancis kan kecil ya, Bu, kalau dibandingin Indonesia. Dan maksudnya kalau misalkan lo dari Lyon atau Strasbourg, itu lo bisa naik kereta. Dan setahu gue di Prancis Selatan kayak misalkan Lyon, itu juga masih ada kok pertunjukan teater. Jadi, oke, mungkin gue nggak tepat ya membandingkannya, tapi intinya adalah di Indo itu masih Jakarta doang. Jakarta doang. Dan orang-orang misalkan dari Bali mau nonton teater musikal harus beli tiket pesawat dulu. Jangan kan tiket pesawat, mungkin harus bayar taksi dulu ke airport, terus naik pesawat, terus dari bandara, misalkan nontonnya Jikini, dari bandara naik kereta bandara, bayar lagi 80.000 atau 70.000. Terus dari kereta bandara, terus nanti naik Grab lagi atau naik taksi buat misalkan beli hotelnya tuh di deket tim, bayar hotel lagi, ribet aksesnya. Dan nggak murah. Ini satu ya, ini masih Jakarta banget menurut gue. Soal ludruk atau ketoprak ada, iya. Tapi ini gue ngomongin teater musikal yang lebih modern ya. Yang apalagi ada adaptasi Broadway. Terus 2, gue tahu sulit banget nerjemahin lagu, nerjemahin semua dialog. Tapi adaptasi Broadway di sini masih pakai bahasa Inggris, saudara-saudaraku sekalian. Dan sekali lagi, gak semua orang bisa berbahasa Inggris. It's a big privilege for you. Jangan kayak, apa ya, dengan kemampuan bahasa Inggris, tolong hindari pemikiran kayak, gue bisa bahasa Inggris, kok lo gak bisa? No! Maybe your parents have English books, like encyclopedia or something, from you were little, and you can access that, and then you can learn. You have the time to access all those resources. Dan itu hanya segelintir saudara-saudaraku sekalian. Gak semua orang kayak gitu. Gak semua orang bisa cas-cis-cus bahasa Inggris. Baru-baru cas-cis-cus. Untuk denger aja gak semua orang. Baca subtitle aja juga gak semua orang. Jadi, dengan ini teater musikal, apalagi yang adaptasi Broadway, masih pakai bahasa Inggris, itu betul bisa menjadi tantangan tersendiri. Gimana sih caranya biar bisa dilocalize untuk sampai ke publik Indonesia yang lebih luas? Atau mungkin gue juga, ini asumsi gue, mungkin gue tahu beberapa dari teman-teman yang musical banget, kurang suka kalau misalkan dilocalize ke Indonesia kayak aneh. Ya itu tantangannya. Korea aja bisa kok ngelocalize Chicago jadi Korea, jadi bahasa Korea. Terus Rebecca, gue sempet nonton Rebecca juga full pakai bahasa Korea. Terus Wicked-nya pun juga dalam bahasa Korea. Jadi itu rakyat Korea bisa akses dengan tidak sesulit itu. Dan secara nggak langsung, karena pakai bahasa Korea, jadi orang-orang, mayoritas orang-orang tuh bisa nonton. Meskipun emang tiket musikal cenderung lebih mahal daripada konser, tapi masih bisa lah diraih dari bocil sampai nenek-nenek. Karena gue pas nonton Rebecca, gue liat kok banyak banget nenek-nenek dan bocil yang nonton. Dan semua bisa menikmati karena pakai bahasa Korea. Gue tahu sekali lagi susah banget emang. Mungkin entah lisensinya atau mungkin effort buat nerjemahin lagu-lagu ke bahasa Indonesia. Ya butuh mungkin modal dan sebagainya macamnya. Cuma menurut gue ya, kalau mau bikin musikal di Indonesia semakin gede, ya harus diterjemahkan sih ke bahasa Indonesia. Biar bukan cuma gue, bukan cuma teman-teman gue yang bisa berbahasa Inggris, yang bisa akses itu. My God. Oke, maaf ya jadi kemana-mana, tapi maksud gue intinya adalah emang belum banyak. Dan emang tantangan akses itu masih perlu
dicari solusinya. Dan menurut gue ya, sangat tidak fair untuk langsung nyerang satu orang karena pernyataan tersebut. Sekali lagi gue pribadi itu menyayangkan ya pewawancaranya kurang siap dalam berbagai hal. Kayak misalkan dia bilang dia nervous lah atau gimana, tapi kalau misalnya diokein sama kliennya ya udah gitu loh. Ya, dan kita tapi tetap berhak lah untuk mengkritik. Tapi gue juga cukup menyayangkan sama beberapa orang yang tersinggung, yang mana itu hak teman-teman juga, tapi tidak ngeh. Sebenarnya emang nggak segede itu di Indonesia. Oke, gue bandinginnya sama negara gede lagi ya. Negara gede, maksudnya ini literally gede, dan first world kayak Australia. Di Australia, musikal yang nggak cuma di Sydney, di Melbourne ada, di Perth ada, di Brisbane ada. Jadi, semua orang ada akses dan mereka pakai bahasa Inggris. Karena emang orang Australia pakai bahasa Inggris, jadi semua bisa memahaminya. Saudara-saudaraku sekalian. Oh my God. Dan jujur dari situ gue nggak tahu gue bisa ngapain sih, tapi gue berharap atau teman-teman mau ngajak gue untuk berdiskusi, boleh banget. Gue tuh pengen banget ada Chicago di Indonesia tapi pakai bahasa Indonesia. Kayak gue beberapa kali lihat cuplikan Chicago dalam bahasa lain kayak Spanyol, Itali, terus Korea, kayak gue, waduh, bisa nggak ya di Indonesia kayak gini juga? Jadi biar semua orang tuh bisa akses Chicago atau musikal-musikal lain tanpa perlu harus memahami bahasa Inggris. Betul, bahasa Inggris bahasa internasional dan penting dan bisa bermanfaat untuk karir dan kehidupan Anda, tapi tidak semudah itu. Cuy, kita ada bahasa Indonesia. Ayo kita pergunakan bahasa Indonesia ini. Kita pergunakan bahasa Indonesia ini untuk memperluas musikal. Nggak cuma di Jakarta, tapi di Indonesia selain Jakarta. Emang susah. Tapi ya, please jangan diabaikan fakta kalau emang masih di Jakarta dan lagi-lagi orang-orangnya itu aja. Dan please do not be snobbish to that fact. Ya good for you kalau kalian bisa nonton Wicked sampai ke Singapura pas tahun 2011 kemarin. Cuma not everyone can afford to travel abroad. And especially to watch a freaking musical. Kita harus sadar itu sih. Masih berat tantangan di Indonesia, apalagi gue sebagai penikmat musikal, walaupun gue nggak aktif di sebagai pemain atau gimana. Walaupun gue mau aja sih kalau misalkan ada kesempatan, tapi ya, it's the fact guys. Thank you. Wih, lama juga gue ngomongnya. And bye!